Ya, selamat siang Pak. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Sebelumnya Sri Hinayati Putri Abadi, terus ada Hafiz juga sama Tiara. Kami dari BINUS Bandung, jurusan Digital Business Innovation. Baik Pak, kalau begitu kita boleh langsung masuk ke dalam pertanyaannya ya Pak ya. Jadi di segmen pertama ini kita akan membahas mengenai latar belakang dan motivasi kelulusan dari Bapak sendiri, gitu Pak. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad Sidi, saya owner dari Astika Leather. Jadi cerita dulu sedikit tentang usaha Astika Leather ini. Jadi Astika Leather ini didirikan oleh almarhum ayah saya, almarhum Haji Yusuf Sofyan. Sebelum Bapak mendirikan usaha ini, beliau menjadi TKI dulu di Jepang selama 2 tahun. Kemudian tahun 97 pindah ke salah satu pabrik di Bekasi. Nah, kemudian 98 Bapak itu di PHK karena pada tahun 98 itu terjadinya krisis moneter. Jadi pas Bapak pulang ke Garut, melihat di Garut ini ada potensi yang bisa dikembangkan. Akhirnya kita masuk ke daerah Sukaregang itu sekitar tahun 2003-an kalau nggak salah tuh, tahun itu 2003-an Bapak mulai masuk di Sukaregang tapi belum punya tempat sendiri, jadi masih kontrak pindah-pindah gitu ya. Udah rame, ternyata sewanya tidak diperpanjang, akhirnya kita pindah lagi ke tempat yang lain, pindah lagi, dan alhamdulillah 2008 kita baru punya tempat di sini. Untuk sesi dulu mengenai pengenalan peluang dan ide bisnis khususnya di S3 Leather. Mungkin di Sukaregang itu dikenal dengan jaketnya yang kaku, terus warnanya yang monoton gitu ya, hitam coklat tua, terus model-modelnya juga banyak dikenalnya sebagai jaket tukang ojek atau apa segala macam gitu. Kita harus merubah paradigma itu gitu. Akhirnya kita ngeset gitu si kulit itu bisa dengan berbagai macam warna. Kita juga inovasi dari segi warna, terus inovasi dari segi desain gitu ya, modelnya tidak kaku, tidak monoton. Mungkin selanjutnya masuk ke model bisnis dan operasional. Jadi untuk di model bisnis sendiri, kami ingin tahu gitu Pak, untuk beberapa produk itu kan kami lihat ada kolaborasi gitu dengan tokoh tertentu gitu, atau untuk event tertentu gitu Pak. Sebenarnya untuk saat ini apakah pernah melakukan kolaborasi dengan pemerintah gitu, atau mungkin ada hanya ke tokoh-tokoh tertentu saja atau brand tertentu, atau bagaimana gitu? Bisnis modelnya kita beragam gitu ya, ada B2C, ada B2B juga gitu. Terus kamu termasuk tadi ada kolaborasi dengan tokoh, terus kita juga ada kolaborasi dengan contohnya kemarin awal tahun 2025 kita kolaborasi dengan Bapak Sandiaga Uno gitu. Dilanjut juga kemarin kita bikin produk kolaborasi spesial dengan Indonesian Idol gitu. Itu juga dijembatani oleh Kementerian Ekonomi Kreatif gitu. Terima kasih ya Pak. Jadi selanjutnya tuh ke persaingan usaha. Jadi kalau misalkan Astiga ini tuh siapa saja sih pesaing utama perusahaan, dan bagaimana Bapak tuh melihat tingkat persaingan industri ini? Oke, kalau untuk persaingan usaha mungkin kalau untuk di Sukaregang ini kita kan sudah dibentuk sentra industri gitu, jadi semuanya ada di sini. Dan kalau berbicara persaingan ya, kalau menurut saya sih mereka itu bukan pesaing gitu ya. Jadi karena kita memang udah di industri yang sama dengan produk-produk yang sama, akhirnya kita harus berpikir atau berinovasi bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi yang paling menonjol atau yang paling terlihat. Apakah perusahaan ini tuh memiliki bentuk perlindungan hukum seperti haki, merek dagang, ataupun mungkin paten? Oke, paling untuk haki itu paling di brandnya aja. Untuk saat ini kita baru sampai di brandnya aja, karena memang kalau untuk item fashion ini kan hampir nggak bisa dihakikan karena bentuknya hampir sama dengan brand-brand lain. Bagusnya sekecil apapun usaha kita atau baru lahir pun ya kita harus daftarkan ke haki sih, karena itu jadi aset kita gitu. Karena kan kita pengen atau punya mimpi ketika kita punya usaha terus melahirkan suatu brand, pengennya brand itu besar gitu. Gimana sih Bapak ngeliat prospek dan perkembangan bisnisnya Astiga ini ke depannya gitu? Pastinya ingin si Astiga ini lebih besar lagi, terus bisa go internasional, sehingga apa yang kita harapkan bisa go internasional itu dari sekarang nih mulai diperbaharui, diperbaiki, seperti misalkan dari segi kualitasnya ditingkatkan, kemudian dari segi standar-standar yang harus kita
ikutilah kalau misalkan kita mau masuk ke beberapa negara tertentu, ada punya standar-standar, ya itu kita ikutin gitu. Jadi sebelum go internasional atau go global, kita sudah bisa melayakkan dulu produk kita gitu sebelum keluar. Untuk sekarang ini, Astiga itu sedang berfokus apa ya? Apakah di inovasinya itu untuk season yang baru atau sedang ada project apa nih? Kalau untuk saat ini kita kalau project udah berjalan kemarin gitu ya, kita bikin project baru, bikin season baru yang waktu itu kemarin di launchingin di Kementerian Ekonomi Kreatif. Kemudian paling persiapan untuk barang untuk di hari raya biasanya seperti itu. Bapak punya pesan atau saran nggak bagi mahasiswa yang ingin memulai usaha atau terjun ke dunia kewirausahaan dari nol? Rasanya teman-teman ketika punya ide, mahasiswa ini punya ide, terus kayak pengen ada kemauan untuk punya usaha, jalanin dulu atau bikin dulu, buat dulu gitu. Nanti ada jangan nunggu dulu ada modal. Kalau mau usaha itu tidak harus semuanya ada gitu. Kita manfaatkan dulu modal yang kita punya dulu aja gitu. Dijalanin dulu, dimulai dulu gitu ya, terus dijalanin, kemudian di riset gitu, cari tahu gitu. Misalkan ternyata apa yang sudah kita coba itu belum maksimal nih, berarti kita cari nih apa gapnya, apa masalahnya gitu. Kalau misalkan masalahnya di market, berarti marketnya belum sesuai dengan apa yang produk kita punya gitu. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya sudah menyempatkan kami untuk datang ke sini dan bersedia untuk menjadi narasumber kami. Ya. Siap. Mungkin dari kami itu saja. Sesinya sudah berakhir. Jadi terima kasih untuk kepada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.